Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Maka yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum dan yang saya hormati wali kelas kita, Fasis dan Mawirawas kita, semoga-moga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Berdirinya saya di sini akan membawakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara kedua penjelasan materi, acara ketiga penutup atau doa. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillah. Meningkat acara kedua penjelasan materi tentang pewarsan sifat. Pertama yang akan dibawakan oleh Mang Arya Al-Pareja. Silakan untuk mengeja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini akan membawakan materi. Yang pertama, A. Genetika Mendel. Di dalam sel terdapat banyak kromosom. Di dalam kromosom inilah terdapat bahan yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Sifat-sifat ini dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Adanya sifat-sifat yang diwariskan dari kepada keturunan yang telah lama diketahui. Akan tetapi, dahulu orang belum mengetahui bagaimana cara sifat-sifat ini diwariskan dari induk kepada keturunan yang baru. Pada abad ke-19, Gregor Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Mendel memilih kacang kapri Rhizome sativum sebagai objek penelitian karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menghasilkan banyak keturunan. Yang kedua, daur hidupnya pendek. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan. Dan yang keempat, mempunyai sifat-sifat yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Galur murni inilah yang dipilih Mendel adalah galur murni yang memiliki beberapa sifat yang mencolok, yaitu yang pertama, bentuk biji matang, bulat dan keriput seperti ini. Ini yang bulat dan ini yang keriput. Yang kedua adalah warna biji yang kuning dan hijau. Warna bijinya kuning dan hijau. Yang keempat adalah warna polong muda. Warna polong muda ini berwarna hijau dan kuning. Warnanya seperti ini. Yang hijau dan ini yang kuning. Yang kelima adalah bentuk polong tua. Bentuk polong tua ini memiliki bentuk yang halus dan kasar. Ini adalah bentuk yang halus, ini adalah yang kasar. Yang keenam adalah tinggi tanaman. Tinggi tanaman galur murni memiliki tinggi ada dua, tinggi dan pendek. Bentuknya seperti ini. Ini yang tinggi dan ini yang pendek. Mendel kemudian menghilangkan dua tanaman galur murni yang mempunyai satu sifat monohybrid. Misalnya, tanaman kapri berbunga ungu disilangkan kepada tanaman kapri berbunga putih. Keturunan hasil persilangan pertama ini disebut filial pertama, F1. Tanaman F1 dicatat berdasarkan sifat-sifat yang dipakai pembeda ketuanya. Setelah itu, Mendel menanam biji F1 dan tanaman yang tumbuh selanjutnya dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan biji generasi F2. Tanaman F2 dicatat sifatnya ditanam, begitu seterusnya hingga F7. Setelah berhasil mendapatkan pola pewarisan satu sifat beda, Mendel melanjutkan dengan melakukan persilangan dua sifat berbeda, dihybrid dengan melakukan persilangan antara dua sifat beda, dihybrid. Misalnya, tanaman berbatang tinggi dengan biji bulat disilangkan dengan tanaman berbadan yang berukuran pendek dan biji keriput. Setelah itu Mendel kembali memulai langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan penelitian monohybrid. Jadi kesimpulannya, benang sari yang sudah dipotong kemudian ditempelkan kepada kepala putih. Berdasarkan hasil percobaan monohybrid dan dihybrid yang dilakukan Mendel menyimpulkan bahwa 1. Setiap organisme dikendalikan oleh sepasang faktor penentu sifat. 2.
Sepasang faktor penentu sifat memperlihatkan salah satu penampakan luar. 3. Faktor penentu sifat dapat menutupi faktor sifat lainnya. 4. Satu faktor penentu sifat dapat tertutupi faktor penentu sifat lainnya. Individu murni, galur murni memiliki sepasang faktor penentu sifat yang sama. 6. Pasangan faktor penentu sifat memisah secara bebas ketika pembentukan sel kelamin, gamet. Dan 7. Setiap faktor penentu sifat dapat berpasangan secara bebas ketika membentukkan gamet. Terima kasih untuk penelitian atas penjelasannya. Penjelasan kedua yang akan dibawakan oleh Mang Nasrul. Silakan untuk Mang Nasrul dengan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Uji sebab persilangan. Sekarang kita telah mengetahui bahwa alen U pigmen ungu bersifat dominan terhadap alen U, sehingga individu yang berkonstituen U memiliki motif ungu. Setelah itu timbul pernyataan bagaimana cara menentukan bahwa konstituen individu bermotif ungu adalah U atau U. Untuk mengetahuinya model menghilangkan tanaman bermotif ungu U dengan tanaman induk galur murni bermotif putih homozigot resesif U. Perhatikan diagram persilangan berikut. Nah, ini U ungu, ini U ungu, juga U putih. Berdasarkan diagram persilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu, jika individu bermotif U ungu disilangkan dengan individu bermotif homozigot resesif U akan disilangkan 100 individu bermotif U ungu 2. Jika individu bermotif U ungu disilangkan dengan individu bermotif U akan dihasilkan 50 individu bermotif U ungu dan 50 individu bermotif U putih. Terima kasih untuk Mang Nasrul. Penjelasan ketiga yang akan dibawakan oleh Mang Farid. Tentang materi penerapan genetika. Teori dan prinsip-prinsip genetika telah lama diterapkan. Keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemulihan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Salah satu cara pemulihan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas wase yang memiliki sifat asam dapat dihilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas nopot sour yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Para ahli pemulihan tanaman di negara kita telah berhasil menciptakan banyak tanaman pangan melalui persilangan tanaman. Tanaman pangan yang berhasil diciptakan melalui persilangan adalah padi PB8, IR8, IR20, IPA 10, dan Impari 33. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Biasanya hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Cloning hewan. Teknik cloning pada hewan menghasilkan duplikat yang identik secara genetis atau yang disebut klona. Pada tahun 1997, beberapa peneliti mengambil sebuah sel dari domba betina dan memasukkan nukleusnya ke dalam ovum yang telah dihilangkan nukleusnya. Kemudian ovum ditanamkan pada rahim domba. 5 bulan kemudian, domba yang dikenal dengan nama Dolly lahir. Penelitian ini membuktikan bahwa organisme tingkat tinggi dapat dihasilkan tanpa melalui reproduksi seksual. Terima kasih untuk Mang Faris. Meningkat ke acara selanjutnya penutupan. Sebelum meningkat ke acara selanjutnya, saya sebagai Master of Ceremony dan teman-teman meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Baik, agar tidak mengulur waktu, mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.